Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom dan juga Bapak Eko Subiantoro Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya M. Iqbal Rivaldi dari kelas MI 4B akan mempresentasikan video terkait materi pembahasan yaitu HSRP Configuration Grid. Oke, silakan teman-teman masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian di sini kita isikan terlebih dahulu user profile kita masing-masing. Di sini untuk nama akan saya masukkan nama saya M. Iqbal Rivaldi, kemudian untuk email Iqbal Rivaldi. Oke. Kemudian untuk additional info saya beri saja nama M Iqbal Rivaldi. Kemudian untuk NPM saya berikan juga yaitu 2775356 dari kelas MI 4B. Oke, jika sudah kita klik OK saja dan pilih yes. Oke, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, di sini sudah selesai loadingnya. Di sini untuk mempermudah dalam melakukan konfigurasi kali ini saya akan mengatur terlebih dahulu untuk layarnya agar kita mempermudah kita dalam melakukan konfigurasinya. Oke. Oke, di sini sudah saya atur di mana saya bagi layar kanan sebagai soal, kemudian kiri sebagai lembar kerja dari Cisco Packet Tracer-nya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga akan mencoba mengkonfigurasi tentang HSRP Configuration Grid. Jadi guide ya, panduan gitu. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu HSRP Configuration. Jadi HSRP ini adalah suatu protokol redundansi standar Cisco yang menetapkan sebuah router secara otomatis mengambil alih jika router yang lain gagal. Di dalam HSRP itu ada dua status router, di mana yaitu yang pertama ada router aktif dan juga router standby. Jadi router standby ini digunakan sebagai redundansi dari router aktif jika si router aktif itu mengalami gagal ataupun troubleshoot. Nah, dapat diibaratkan secara sederhana ketika di sini kita melihat ada 3 router. Saya ibaratkan salah satu router seperti router 1 adalah router aktif, kemudian router 3 adalah router standby. Jadi untuk aktivitas ataupun transfer data utama itu akan dilakukan di router yang aktif, yaitu di router 1. Nah, seandainya jika di si router 1 mengalami kendala ataupun trouble, nah secara otomatis router standby yang router 3 ini akan mengambil alih peranan dari router 1. Jadi nanti datanya akan ditransfer melalui router 3. Nah, seandainya jika si router 1 sudah berhasil membaik lagi jaringannya, maka si jaringan yang ada di bawahnya akan melalui router 1 lagi. Karena router 1 tadi berperan sebagai router aktif. Dan router standby itu mengcover si router aktif jika si router aktif mengalami trouble. Oke, di sini setelah membahas sedikit tentang teori dari HSRP, jadi HSRP itu adalah kepanjangan dari Host Standby Redundancy Protocol. Nah, kita baca saja objeknya, di mana pada aktivitas kita pembelajaran tentang Host Standby Router Protocol atau HSRP, di mana kita akan mempelajari tentang konfigurasi HSRP di router aktif ya, kemudian mempelajari juga tentang konfigurasi HSRP di router standby, kemudian kita akan memverifikasi HSRP yang beroperasi. Oke, ini untuk background dan skenario bisa kita baca masing-masing. Oke, kita langsung saja ya mengikuti instruksi yang ada di sini. Part pertama akan memverifikasi konektivitas. Yang pertama kita diminta untuk trace the path jalur, kita menelusuri jalur ke web server dari PCA. Pergi ke desktop PCA dan open command prompt. Oke, kita buka PCA. Kemudian kita diminta masuk ke command prompt. Oke, di sini kemudian kita diminta untuk melakukan tracing ataupun menelusuri path dari PCI itu menuju web server dengan mengetikkan perintah ini. Oke,
kita lihat, ini PCA dan ini untuk web server ya. Web server berada di sini dan PCA di sini. Nah, kita diminta untuk melakukan trace ke web server. Jadi si data dari PCA ini melalui device apa saja sih supaya bisa sampai atau bisa sampai datanya ke web server. Oke, kita ketikkan perintah ini. Kita copy saja untuk perintahnya, kemudian kita paste di sini. Oke, dan kita enter. Oke, sini kita bisa lihat ya path ataupun jalur yang dilalui dari PCA itu untuk menuju ke web server. Oke. Oke. Sini ya. Jadi di sini ada device apa yang dilalui PCA untuk menuju web server. Oke. Sini kita lihat dulu addressing table ya. Jadi di si PCA ini pertama dia akan melewati address dari 192.168.1.1. Jadi kita lihat dulu itu IP yang mana. 192.168. Oke, ini ya. IP dari si router 1. Jadi si paket datanya akan dikirimkan dari PCA ini melalui router 1. Kemudian dia melalui IP 10.112. Kita cari IP 10.112 ini ya, router 2. Oke, berarti dari PCA ke router 1 jadi router 1 ke router 2, kemudian dia melalui 10.102. Kita lihat lagi, oke 10.102 ini ya. Jadi dia langsung ke internet, kemudian ke IP web server. Oke, jadi untuk rute atau path dari PCA ke web server itu dia akan melalui switch 1, kemudian dia akan ke router 1, kemudian ke router 2, ke internet, lalu nyampe ke web server. Oke, itu untuk dari PCA. Kemudian kita diminta untuk trace juga path atau jalur yang dilalui untuk web server dari PCB. Lakukan hal yang sama seperti step 1 from di PCB. Oke, kita lakukan hal yang sama. Jadi kita lakukan trace juga di sini. Pergi ke command from PCB. Kemudian kita pastekan perintahnya tadi. Kita lihat hasilnya. Kita tunggu sampai si proses dari tracernya ini selesai. Oke, dia melalui 1.3. Oke, kita lihat lagi addressing table 1.3 192.168.1.3. Oke, ini ya router 3. Oke, berarti dia melalui dari PCI ini melalui router 3. Kemudian ke 10.112 tadi adalah ini ya, ke router 2. Kemudian ini IP internet. Oke, ini bisa kita lihat IP internet. Oke, ke web server. Oke, jadi untuk si PCB dia routernya melalui sini ya, routernya masuk ke switch 3, naik ke router 3, kemudian ke router 2 internet, lalu web server. Itu ada perbedaan dari PCA dan PCB kalau kita perhatikan di sini. Untuk PCB dia akan melalui router 3 dan PCA dia akan melalui si router 1. Oke, itu perbedaan sebelum kita lakukan konfigurasi dari ASRV ya. Kemudian kita lihat lagi perintahnya. Oke, ini ya. Kita lanjut ke step berikutnya, observasi jaringan ketika router 3 itu unavailable atau tidak tersedia. Oke, diminta untuk select delete tool from package tracer tool dan delete link ya atau tautan atau kabel ya, kabel di antara router 3 dan juga switch 3. Oke, kita lakukan delete ya. Dari switch 3 ke router 3 kita hapus kabelnya. Oke. Kemudian open di command prompt dari PCB dan kita lakukan tracer lagi, compare the output. Jadi bandingkan output tadi dengan step yang kedua ya. Oke, kita lihat kalau tadi berhasil ya, dia ini jalur yang dilalui dari PCB itu ke web server. Kita tracer lagi, seharusnya di sini request timeout ya. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini masih proses dia mentracer dari PCB melakukan tracer ke web server. Oke, kita lihat. Oke, request timeout. Yes, benar ya. Kita lihat request timeout. Seharusnya ini request timeout karena kita belum melakukan konfigurasi ASRP karena kita belum menentukan yang mana router aktif dan juga router standby. Oke, request timeout. Oke, kita tunggu sampai proses tracer-nya selesai.
dari PCB menuju web server. Oke, masih proses ya, sudah request timeout. Oke, satu batch lagi. Oke, kita tunggu. Oke, request timeout. Tunggu. Request timeout. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Di sini kita lihat, kita bisa bandingkan dari proses tracer kita sebelumnya. Ini patch yang dilalui dari PCB ke web server itu ini ya. Jadi dia ke switch 3, router 3, router 2, dan internet kemudian web server. Nah, ketika kita lakukan mencoba, kita putuskan kabel yang dari router 3 ke switch 3, kita lihat hasilnya di sini request timeout. Artinya bahwa dari PCB menuju ke web server itu dia tidak bisa terhubung. Karena si router 3 ini masih berperan sebagai router aktif, dan juga router 1 juga berperan sebagai router aktif, dimana ketika si router aktif router 3 ini kita putuskan kabelnya atau bermasalah lah seperti ini, kabelnya terputus ya, jadi PCB tidak dapat melakukan request data ke web server karena si router 3 masih berperan sebagai router aktif. Nah, nanti kita bisa lihat ketika kita sudah melakukan konfigurasi ASRV, walaupun kabel di sini terputus, dia masih bisa melakukan request data ke web server karena nanti ada yang berperan sebagai router aktif dan juga router standby. Sedangkan pada kasus kali ini kita masih menemukan bahwa dua-duanya ini masih router aktif, sehingga ketika salah satu router itu mengalami masalah, maka jaringan yang dibawanya tidak dapat melakukan request data ke web server. Oke. Kemudian oke ya, hasilnya tadi ini ya, bahwa dia tidak terhubung. Oke, di sini kita diminta untuk klik di connection left corner VT window, locate the cover rate. Oke, kita diminta untuk mengembalikan lagi konfigurasi kabelnya. Kita diminta untuk menghubungkan lagi. Kita pilih kabel straight cover, kemudian select speed 3 gigabit 02. Kemudian di sini gigabit 00 di router 3. Oke, kita percepat saja supaya kabelnya cepat hijau. Oke, sudah hijau kabelnya. Kemudian after the light reconnection berubah jadi green, kita tes connectivity lagi dengan melakukan ping web server. Apakah pingnya sukses? Oke, kita copy saja IP address dari web server. Oke, ini kita copy saja. Nah, sebelum kita melakukan ping, saya mau melakukan tracer lagi untuk meyakinkan bahwa memang si koneksi dari PCB ke web server ini sudah terhubung lagi. Saya coba melakukan tracer sekali lagi. Tunggu prosesnya. Oke, sini kita lakukan sekali lagi. Oke, di sini kita lihat bahwa sudah kembali normal lagi, di mana si data dari PCB sudah bisa melakukan kita trace. Di sini dia melalui router 3 lagi, kemudian ke router 1, ke router 2, kemudian ke internet, kemudian ke web server. Nah, baru kita coba ping si IPC server. Oke, sini sudah berhasil terhubung kembali ya dari router dari PCB menuju web server, sudah berhasil terhubung kembali. Oke. Kemudian kita akan mengkonfigurasi ASRV, di mana kita akan menentukan di mana ASRV aktif dan juga standby router. Kemudian kita diminta step pertama konfigurasi ASRV on router 1, configure ASRV di gigabit 0/1 LAN interface of router 1. Oke, kita munculkan dulu untuk interface dari ini dari paket tracernya supaya mempermudah kita melakukan konfigurasi. Oke, sudah muncul ya nama-nama interface-nya. Kemudian kita masuk ke router 1. Sini kita lihat perintahnya. Kita enable terlebih dahulu. Kemudian configure terminal, kemudian interface gigabit 0/1. Jadi dia yang mengarah ke switch ya. Dan ini gigabit 0/1 yang mengarah ke switch 1. Oke, kemudian kita enter.
Kemudian kita masukkan konfigurasi yang ini, standby version 2, kemudian configure IP the virtual default gateway. Kita configure juga virtual default gateway-nya dengan mengetikkan perintah ini ya. Kita copy saja, kemudian kita paste. Kemudian di sini karena desain the active router SRV group, jadi di router ini will be use the gateway device unless. Oke, jadi di sini kita the default value ini adalah 100. Jadi yang menentukan dari router aktif dan juga dari router standby itu kita lihat dari priority atau prioritasnya. Jadi secara default itu prioritinya adalah 100 dan a higher value determined with the router aktif. Jadi dengan router yang memiliki nilai priority yang lebih tinggi itu akan berperan sebagai router aktif, dan router yang memiliki prioritinya rendah itu akan berperan sebagai router standby. Karena di sini dimintanya router 1 ini berperan sebagai router aktif, kita atur standby prioritinya itu 150, karena secara default prioritinya itu adalah 100. Jadi kita rubah prioritinya menjadi 150 agar si router 1 menjadi router aktif ya. Dan kita enter. Kemudian ini ya, kita tambahkan perintah yang ini untuk disable the device active router. Oke. Dan kita paste juga perintahnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua, configure router 3 di standby router. Jadi kita diminta untuk melakukan konfigurasi router 3 ini menjadi router yang standby. Oke, di sini kita diminta configure router 3 LAN interface LAN 2. Oke, di sini kita masuk. Jadi yang mengarah ke LAN 2 pada router 3, kita lihat interface-nya di sini dari router 3. Oke, gigabit 0/0. Di sini kita perhatikan. Oke, jadi kita masuk ke interface tersebut, interface gigabit 0/0, kemudian repeat only step 1B dan 1C. Oke, 1B kita lakukan perintah ini, kita copy saja. Kemudian kita paste. Kemudian perintah yang ini juga kita lakukan, copy, kemudian kita paste. Oke. Sini sudah state change ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memverifikasi HSRV configuration. Jadi verifikasi ini by using the show standby, dengan menggunakan perintah show standby di router 1 dan juga router 3. Kita verifikasi nilai for HSRV role, group virtual IP address of the gateway, VFAM and priority. Catatan untuk HSRV also identifies the active. Jadi catatannya bahwa HSRV mengidentifikasi yang mana router aktif dan juga standby dari grup yang telah terbuat. Oke, kita masuk ke router 1 ya. Kemudian kita ketikkan perintah show standby. Sini kita masuk ke user mode. Kemudian show standby. Oke, di sini kita lihat bahwa ini ya sama. Si router 1 berperan sebagai router yang aktif. Kemudian untuk priority adalah 150 sesuai yang kita konfigurasi tadi. Kemudian kita lihat juga di router 3, kita lakukan perintah show standby juga. Kita end terlebih dahulu, show standby. Oke, di sini jadi dia berperan sebagai router standby dan prioritinya 100. Oke, default yang sudah saya jelaskan tadi bahwa secara default itu adalah 100. Jadi jika kita menginginkan suatu router sebagai router yang aktif, jadi prioritinya harus lebih dari 100. Tadi kita set jadi 150 ya untuk router 1. Oke, kita komparasi ya perbedaan dari router 1 dan juga router 3. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa si router 1 sebagai router aktif, kemudian router 3 sebagai standby. Kemudian prioritinya berbeda, sini 100 dan juga di sini prioritinya 150, sehingga di sini berperan sebagai router aktif. Oke, kita lihat step berikutnya. Which the router is active. Jadi router aktifnya adalah router 1. Kemudian the MAC address for the virtual IP address. Oke, MAC address ini ya, kita bisa lihat
aktif virtual MAC address adalah ini 0000.ocf OC9F.F001. Kemudian untuk what's the IP address priority of the standby router. Standby router tadi adalah router 3. Kita lihat bahwa IP address-nya ini dan priority-nya adalah 100 secara default ya. Oke, kemudian kita diminta untuk melakukan show standby brief ya. Untuk meringkas ataupun melihat kesimpulan sampel output adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat di router 1 show standby brief. Oke, kita perbesar sini. Oke, ini ya, kita bisa melihat bahwa interface 1 dia berperan sebagai state yang aktif. Di sini dari router 1 untuk standby ini ya IP-nya. Ini merupakan IP dari si router sebelahnya. Untuk virtual IP-nya adalah ini. Oke, ini sebagai virtual IP. Oke, kemudian kita lihat di sini sama ya untuk si hasilnya. Oke, sama. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti di router 3. So standby brief. Oke, di sini kita lihat bahwa si router 3 berperan sebagai state yang standby. Kemudian yang aktif adalah router sebelahnya, IP router 1. Kemudian ini virtual IP-nya. Oke. Kemudian change the default gateway for address PCA, PCC, kok PCC ya? PCB seharusnya, karena sini ada PCA dan PCB. Switch 1 dan juga switch 3. Jadi kita lakukan change. Jadi untuk default gateway-nya tadi bisa kita lihat ini ya. Untuk si default gateway kita gunakan virtual IP yang sudah disediakan tadi. Masuk ke PCA dan kita rubah gateway-nya. Kemudian PCB. Oke. Bentar, kita lihat. Kita paste the invalid default gateway intruder. Oke, di sini tadi IP-nya adalah 192.168.1.254. Oke, ini kita copy saja. Nah, menggunakan yang ini nih, IP yang ini. Oke. Kemudian di PCB juga jangan lupa untuk dirubah konfigurasinya. Kemudian jangan lupa untuk di switch 1 dan juga switch 3 kita lakukan hal yang sama. Sini kita enable, kemudian configure terminal, kemudian IP default gateway kita paste saja di sini. Kemudian kita copy perintahnya. Lakukan hal yang sama di router 3, di switch 3 maksud saya, enable, configure terminal, kemudian paste. Oke, di sini sudah selesai kita lakukan. Kemudian new setting issues. Oke. Our ping the successful. Oke, isusnya kita ping dari VCA PCB to web server. Kita ping ya web server, IP web server, kita copy dulu. Kita copy IP web server. Kemudian kita coba ping apps dari si PCA dan juga PCB. Oke, ke command prompt, kemudian ping, paste. Oke, masih terhubung ya, berhasil. TTL, kemudian dari PCB kita coba lakukan hal yang sama. Ini ya, ping. Oke, terhubung ya. Terhubung. Oke, sini kita bisa lihat juga completion sudah 100%, di mana kita sudah berhasil mencoba mengkonfigurasi ASRP, di mana kita sudah mencoba belajar menentukan yang mana router aktif dan juga standby. Oke, walaupun completionnya sudah 100%, saya ingin mencoba melanjutkan di sini ya, step-step berikutnya. Oke, sebelumnya kita simpan dulu konfigurasi kita di sini. Copy running static startup config.
Oke, kita simpan ya untuk konfigurasinya. Copy running static startup config, di switch juga copy running static startup config. Untuk switch 3 yang terakhir kita simpan copy running static startup config. Oke, sudah kita simpan konfigurasinya di environment. Kemudian kita akan mengobservasi ASRV operation. Make the active router become unavailable. Oke, kita comment from PCB, kemudian enter the tracer. Thus the point the fetch ya. Jadi kita lihat the fetch-nya. Oke, kita lihat lakukan tracer lagi dari PCB. Kita copy saja. Oke, tadi ada story perintahnya. Oke, ini ya. Kita tracer lagi. Oke, di sini ada perubahan jika teman-teman lihat. Sebelumnya dia melalui router 3 ya. Di sini 1.3, tapi sekarang dia melalui router 1, yaitu IP-nya 1.1. Jika kita lihat di addressing table router 1 1.1. Oke. Sekarang dia melalui router 1. Kenapa? Nah, kenapa dia melalui router 1? Karena sekarang router 1 itu adalah berperan sebagai router aktif. Jadi data ketika si PCB merequest data ke web server, dia akan melalui router aktif, di mana router aktifnya adalah router 1. Nah, kenapa dia tidak melalui router 3 seperti yang sebelumnya ya? Ini melalui router 3. Kenapa? Karena router 3 tadi berperan standby, sebagai root yang standby. Nah, fungsi router 3 nanti ketika si router 1 mengalami masalah, maka dia akan mengambil alih fungsi dari router 1. Oke. Itu penjelasan sedikit tentang step yang ini ya. Nah, di sini kita diminta nih untuk mendelete antara kabel dari router 1 ke switch 1, kemudian kita return lagi, kita ulangi lagi perintah tracer dari PCB, dan kita lihat hasilnya berbeda. Oke, sini kita delete dulu kabel dari router 1 ke PCB. Nah, tadi kan kita lihat ketika kita trace dia melalui router 1, sekarang ketika router 1 mengalami trouble, dia akan melalui dia melalui router 3. Benar sekali. Jadi si router 3 mengambil alih ya, itu IP router 3 1.3. Kalau kita lihat di sini ini ya, IP dari si router 3. Jadi si router 3 karena berperan sebagai root yang standby, dia mengambil alih ketika si router aktif router 1 ini mengalami trouble. Karena di sini kabelnya terputus, jadi router 3 mengambil alih. Sehingga ketika kita trace lagi di PCB, dia akan melalui router 3. Tadi kan melalui router 1, ini kembali lagi ke router 3. Kemudian kita dipinta lagi untuk restore ya. Kabelnya kita konekkan lagi router 1 ke switch 1, kemudian kita lihat lagi, trace lagi dari PCB apakah hasilnya berbeda. Kita hubungkan menggunakan kabel strike gigabit 01 menuju gigabit 02 untuk mempercepat kita ini. Oke, kita trace lagi apakah dia melalui router 3 lagi. Seharusnya melalui router 1. Kita tunggu trace-nya sampai selesai. Oke. Ya, benar sekali ya. Dia kembali lagi melalui router 1. Kenapa? Karena si router 1 sudah kembali normal, sehingga datanya dia melalui router aktif dan yang lainnya adalah router 1. Oke, cukup sekian video presentasi saya pada kesempatan kali ini mengenai HSRV Configuration Guide, dan alhamdulillah kompresinya sudah 100%. Saya meminta maaf jika ada kata-kata yang berkenan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.